Tapi gimana biar tulisan itu biar ada rasanya, biar ada istilahnya kalau di sepak bola itu ya Mas Sintong ya. Karena semua pemain itu bisa melakukan tendangan bebas. Tapi kan tendangan bebasnya Sinisa Mihajlovic sama Tugio kan lain ya, rasanya itu lain gitu kan. Tendangan bebasnya David Beckham sama tendangan bebasnya mungkin Ward-Prowse itu kan juga lain ya, walaupun sama-sama kaki kanan. Nah, inilah yang kami minta itu di-sharing gitu loh, gimana caranya biar kita itu kalau nulis itu ada rasanya gitu, yang baca itu bisa menangkap rasa yang ingin disampaikan oleh si penulis itu. Nah, apalagi kan kaitannya dengan tugas-tugas perbendaharaan saat ini, terutama kami di daerah ini, itu kan banyak sekali tugas-tugas tambahan terkait dengan publikasi gitu kan. Ya terkait publikasi di media sosial maupun di media sosial, kemudian media cetak, kemudian media elektronik seperti website dan sebagainya. Nah seperti itu kan kita nggak mungkin kok nampilin hanya istilahnya video doang tanpa ada narasinya, nampilin foto tanpa ada penjelasannya, caption atau deskripsinya seperti itu. Nah gimana caranya menuangkan gagasan kita dan melalui sebuah tulisan agar tulisan itu bisa dirasakan juga, nggak cuma bisa dibaca oleh si masyarakat gitu. Nah mungkin itu sih Mas secara garis besar kenapa kita pengen ngadain kegiatan sore ini. Selain yang jelas adalah karena ini kebetulan tugasnya jatahnya GKM Seksi Bank, nanti biar Seksi Bank itu nggak repot-repot untuk bikin materi, makanya kita ngajak Mas Sintong sebetulnya sih itu gitu. Mungkin gitu Mas Sintong. Monggo waktunya dipersilakan. Nggak usah lama-lama Mas, mungkin sekitar 1 jam aja. Enggak bercanda. Mungkin 30 menit aja, nanti sisanya banyak diskusinya sih Mas soalnya. Monggo Mas Sintong, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gusti Hasbullah, Kepala KPPN Tanjung Redep. Yang terhormat Kepala Seksi KPPN Tanjung Redep dan teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati juga. Ini seperti sebuah flashback, meskipun ya nggak datang ke sana secara langsung ya, tapi saya melihat wajah-wajah yang cukup familiar nih, Mas Panang ini samping saya sudah berapa tahun, kemudian Mas Jul dan teman-teman yang awalnya dulu di pusat ya, teman-teman saya main bola, Mas Angga ini jadinya kayak apa ya, kayak momennya tuh kayak awkward gitu ya. Kalau biasanya kita ngobrolnya di samping itu ngobrolin apa aja gitu, pakai bahasa Jawa dan bahasa yang friendly gitu. Tadi tiba-tiba dalam keadaan yang seperti ini ngomongnya jadi formal gitu, kayak lihat Mas Angga ngomong formal tuh saya kayak awkward gitu ya. Oke, saya izin Pak Gusti, saya dulu sempat di Tanjung Redep itu sekitar, kalau di CV tadi sampai tahun 2018 ya, itu sebetulnya itu bukan 2018 sampai tahun 2015 ya. Jadi 3 tahun saya statusnya adalah tugas belajar. Dan selama 4 tahun hampir 4 tahun di sana saya kepala KPP-nya dulu Pak Edwin, kemudian Pak Lili sama Pak Bermadi ya. Demikian. Kemudian di kantor pusat juga saya teman main bola Mas Angga, Pak Indra ini juga teman main bola saya di kantor pusat. Alhamdulillah bisa ketemu juga meskipun secara virtual, tapi alhamdulillah saya cukup senang ya melihat bahwa ibu sekalian juga punya keinginan untuk kita berbagi sharing ilmu pengetahuan terkait dengan penulisan. Ya, siapa lagi yang saya juga cukup nggak familiar, cuma ada yang unik juga di Kabupaten Redep ini, ternyata banyak perempuannya. Kalau dulu saya semua laki-laki Pak yang datang dari daerah itu, dari anak-anak fresh graduate itu laki-laki semua datang ke sana. Ternyata saya lihat di sini ada beberapa yang wajah-wajah wajah-wajah wanita ya, perempuan ya. Yang di sini juga sudah mulai ada perkembangan atau mungkin malah Kabupaten Redep sekarang menjadi kota yang menarik ini bagi orang-orang daerah gitu ya. Sehingga kalau saya dulu ya turunnya di Bandara Berau, kayak jauh sekali gitu. Dari Berau ke Tanjung Redep kayak jauh sekali, padahal cuma naik motor 30 menit udah sampai ke kantor.
Baik, itu preambul saya dari pengalaman saya dulu di Tanjung Redep itu. Dan saya lihat kantornya itu dari Mbak Istikaro Irmawati ini kelihatan beda ini Mas Indra, dari sini terlihat. Oh, TU-nya ini kayaknya ya, bagian TU. Baik, saya mencoba mau share materi ya. Apa sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah terlihat ya Mas Angga? Oke, baik. Jadi sebetulnya juga saya sempat dulu jadi pembicara ya, tapi di Kalimantan Utara kalau nggak salah. Di Kaltara juga dulu sepertinya ada beberapa pegawai dari Tanjung Redep yang ikut kita berbagi sharing terkait dengan penulisan di sana. Baik, sekarang saya akan mencoba menyampaikan sharing saya terkait dengan penulisan artikel. Jadi saya dapat tugas dari Mas Angga ini untuk menyampaikan kebijakan dengan bahasa yang mudah. Jadi kemarin keluh kesah beliau itu adalah bagaimana sebetulnya ingin mengamplifikasi kebijakan yang ada saat ini, karena sekarang memang instansi kita itu sepertinya ingin menggaungkan kebijakan, menggaungkan suatu aturan, menggaungkan suatu opini, gagasan terkait dengan keuangan negara. Dan itu mungkin jadi salah satu topik yang ingin saya ambil, meskipun nanti ya pasti dalam perjalanannya materi ini nanti akan kecenderung kepada bagaimana kita membuat suatu artikel yang baik, bagaimana kita membuat suatu opini yang baik. Ini adalah preambul awal-awal dari saya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya itu adalah menulis, itu adalah melukis pemikiran dan ide ke dalam kata-kata. Artinya menulis itu gini, kalau orang menggambar, orang bernyanyi, mungkin orang berkomunikasi, itu memang mereka harus punya skill-skill tertentu ya. Tapi kalau menulis, kita dari TK, dari SD sudah diajari menulis. Kita dari TK, di SD sudah diajari menulis, kemudian juga SMP, SMA kita diajari untuk merangkai kalimat dan sebagainya. Itu menjadi salah satu kemampuan dasar dari setiap manusia untuk bisa melakukan tulisan. Ya, menulis itu ibaratkan sebagai kita membuat suatu lukisan ya, suatu gambaran, tapi gambaran itu kita transformasikan, kita sampaikan kepada kata-kata. Dalam kata-kata itu menjadi salah satu kartu ya yang kunci bagaimana kita punya keinginan untuk menulis. Karena menulis itu ya kemampuan dasar manusia ya, seperti kita berbicara, menulis itu menjadi kemampuan dasar menulis yang seharusnya bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, kemudian bisa menulis itu adalah konsep dasar. Nah, ini kita agak masuk lagi ke next ya, ke level yang agak tinggi, yaitu menulis opini. Opini itu apa sih opini? Opini, artikel, atau apapun itu adalah penyampaian gagasan atau pandangan penulis dengan bahasa yang mudah dimengerti, tidak bertele-tele, dan tidak kaku. Artinya di sini yang ditekankan itu adalah mudah dimengerti. Itu dulu. Kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang kecenderungannya itu menulisnya itu berlibat-libat, datanya terlalu detail sehingga mengakibatkan masyarakat itu malas untuk membaca. Nah, ini menjadi salah satu kunci bagi kita itu harus bisa mampu memudahkan ya, atau mungkin mempermudah bahasa kita yang sebetulnya kita adalah seorang akademisi, seorang pegawai keuangan, tapi kemampuan kita untuk mempermudah itulah yang menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh penulis. Dan ini adalah beberapa karya-karya saya yang mungkin sudah tampilkan. Saya pernah menulis di Kompas, kemudian juga sempat membuat juga di Republika, dan di media online juga di Detik dan seterusnya. Jadi karya saya. Jadi karena izin ya agak berisik ya. Baik, ya.
Karena bukan spesialisasi saya, tapi saya lebih suka untuk membuat suatu artikel dan suatu opini, maka sebetulnya karya tulis itu banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Ada autobiografi, ada buku harian, ada novel, ada puisi, ada karya tulis ilmiah dan sebagainya. Cuma di sini karena saya punya kecenderungan untuk membuat suatu opini, maka nanti akan saya lebih fokuskan di opini dan artikel. Sebetulnya saya juga punya cita-cita fantasi, tapi saya rasa itu masih masih belum anu lah, masih standar lah. Jadi saya di sini nanti akan fokusnya kepada opini maupun artikel yang nantinya juga akan berhubungan dengan pekerjaan pegawai Kementerian Keuangan ya. Ini untuk artikel atau opini, ini ada 4 poin yang memang menjadi salah satu hal yang perlu kita tekankan ya. Yaitu opini itu atau artikel itu dia harus mempunyai informasi atau gagasan yang jelas. Gagasannya tidak menggelambyang, tidak ngeblur, tapi harus jelas apa sih bentuk gagasan yang ingin kita sampaikan. Kemudian bersudut pandang. Nah, bersudut pandang ini artinya di sini kita punya kecenderungan bahwa kita punya menempatkan diri kita, menempatkan sudut pandang kita di angle tertentu. Boleh kita menggunakan beberapa angle, tapi nanti kesimpulannya pasti ada di angle di mana kita memberikan kesimpulan yang paling benar. Tadi di angle misalnya kalau kita berarti angle publik ya, angle pemerintah. Ada juga nanti ada angle dari angle oposisi. Monggo silakan, cuma karena kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan, kita sebagai pegawai pemerintah yang harusnya kita harus punya angle yang mendukung atau mungkin mengamplifikasi aturan-aturan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Samping itu kita juga harus memberikan suatu hal yang berbeda dan menarik ya, tidak sama dengan yang lain. Kita harus punya ciri khas atau mungkin kita harus punya perbedaan yang itu bisa membuat orang itu ingin membacanya. Kemudian, ini yang keempat, ini berintonasi positif, sekalian. Berintonasi positif ini artinya, ini mengapa saya bintangi, karena sebetulnya opini itu sebetulnya bisa bermacam-macam, bisa positif, bisa negatif, kita bisa menyerang pemerintah, kita bisa membuat suatu opini yang provokatif, kontroversi, itu sebetulnya bisa. Cuma karena kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan, nantinya ketika kita tulis, kita mewakili instansi pemerintah, maka sebaiknya intonasi apapun yang akan kita sampaikan, meskipun kita mengkritik kebijakan pemerintah, tapi harus disampaikan dengan intonasi yang positif. Tidak negatif, tidak mengebu-gebu, tidak menjelek-jelekan dan sebagainya, tapi kita harus sampaikan itu dengan intonasi yang positif. Ini menjadi hal yang cukup penting ya. Nah, mengapa ini salah satu yang ingin saya sampaikan ya. Nilai lebih pegawai Kementerian Keuangan, ada salah satu pendapat ya bahwa penguasaan bidang atau fokus itu menjadi penting untuk menegaskan bahwa penulis opini, penulis artikel itu benar-benar mengetahui apa pendapatnya. Nah, pegawai Kementerian Keuangan itu mempunyai nilai lebih Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan, kita pasti dianggap menguasai atau memahami bidang ekonomi dan keuangan negara. Itu stereotip itu yang melekat di kita. Kalau kita pegawai keuangan, pasti kita menguasai bagian keuangan negara dan nantinya akan bagian ke ekonomi. Ekonomi dan keuangan negara itu merupakan topik yang paling sering menjadi topik pembahasan di izin suara saya terdengar lagi ya. Jadi di sini karena kita sebagai pegawai keuangan banyak sekali aspek yang sebetulnya bisa kita tumpahkan, kita tampilkan di tulisan kita, politik dan sebagainya. Berbeda kalau misalnya kita pegawai misalnya kedokteran gitu ya, kedokteran paling ya membicarakan terkait kedokteran, terkait ilmu kedokteran. Kalau memang bicara secara ekonomi juga dianggap tidak mampu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai pegawai keuangan, saya rasa membahas apapun itu terkait ekonomi, terkait keuangan, itu menjadi nilai lebih bagi pegawai keuangan. Maka Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tidak hanya saya ya, tapi banyak sekali teman-teman juga yang membuat suatu artikel di beberapa media yang nanti ditampilkan di media tersebut. Karena memang, dan itu teman-teman dari Kementerian Keuangan itu biasanya sering ya mengisi rubrik-rubrik opini, rubrik-rubrik ekonomi terutama maupun rubrik-rubrik terkait keuangan negara. Ini menjadi salah satu kelebihan dari pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kemudian manfaat menulis ya. Ini saya saya simpulkan dalam berbagai pengalaman saya, itu ada beberapa benefit yang bisa kita ambil.
Itu yang pertama, kita mengamplifikasi kebijakan publik, itu manfaatnya. Artinya publik jadi lebih tahu sebetulnya apa sih fungsi dari KPPN itu seperti apa, fungsi dari perbendaharaan seperti apa, fungsi dari Kementerian Keuangan itu seperti apa. Ini adalah salah satu manfaat yang bisa kita sampaikan kepada publik. Kemudian juga ketika kita membuat suatu artikel, kita membuat suatu opini gitu ya. Itu kalau misalnya opini itu mampu muncul di media, itu biasanya menjadi pertimbangan pembuat kebijakan. Biasanya pimpinan-pimpinan itu akan membacanya dan menjadi salah satu view atau mungkin salah satu cara untuk kebijakan pemerintah itu bisa direview oleh para pimpinan. Kemudian juga memberikan pemahaman tentang kebijakan keuangan negara lebih dekat dengan masyarakat keuangan negara itu, kemudian juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian juga ada reward. Reward itu bisa baik berwujud, mungkin bisa berwujud honor, atau mungkin maupun tidak, bisa mungkin kepada kita bisa mengambil, kita punya kemampuan ini, kita bisa dididik dengan karena berbagai karya-karya kita, itu bisa nanti menjadi salah satu reward yang tidak terwujud, yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi pimpinan. Kemudian juga menulis itu adalah sarana untuk terus belajar, kemudian juga meningkatkan kreativitas, daya ingat, dan produktivitas. Jadi kalau menulis itu biasanya, kalau orang menulis itu kan biasanya suka membaca, kemudian menggali berbagai data, sehingga nanti muncullah suatu kreativitas dan daya ingat, sehingga nanti ada produktivitas itu sendiri. Menulis artikel ini adalah konsep yang memang menjadi salah satu cara ya. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah cara saya. Tapi kalau teman-teman punya cara pandang yang lain dalam membuat suatu artikel, yang jelas eksekusi saja. Tapi ini adalah salah satu pakem yang sebetulnya bukan pakem ya, tapi ini cara-cara saya untuk membuat suatu artikel. Itu yang pertama, pilih sebuah topik. Topik itu dikuasai atau disenangi dan juga sesuai momen. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian sedang membahas perbendaharaan, itu biasanya momennya itu di hari perbendaharaan. Kita membahas terkait hari keuangan juga momennya di hari keuangan. Itu harus sesuai momen di sana. Kemudian juga kita kuasai, dan berarti dengan kata lain, meskipun kita pegawai keuangan, kita ingin menulis suatu artikel terkait dengan politik gitu ya. Ya mungkin kalau kita kuasai politik bisa, tapi kalau tidak kuasai, saya rasa itu menjadi salah satu hal yang negatif bagi kita. Jadi sebaiknya ya yang paling kita kuasai dan sesuai momen. Kemudian setelah topiknya sudah kita pilih, itu biasanya kita mencari referensi nih. Referensi banyak sekali, referensi diskusi, ngopi, biasanya saya Kak Mas Angga diskusi apa aja di samping itu kan. Itu bisa menjadi salah satu referensi bagi penulisan. Kemudian selain diskusi ada buku, kemudian juga jurnal, website, dan juga berita. Itu menjadi salah satu referensi ya. Tapi memang referensi yang utama saya rasa adalah di website maupun di buku ya, dan di jurnal. Kalau terkait dengan berita, biasanya banyak sekali berita yang masih hoax, itu biasanya bukan menjadi salah satu referensi. Tapi kalau sudah jurnal, sudah buku, itu biasanya adalah referensi yang cukup kuat bagi kita untuk membuat suatu tulisan. Kemudian setelah itu, kita bentuk konsep. Barulah setelah kita bentuk konsep, kita mau berusaha untuk mulai menulis. Ini adalah tips-tips dari menulis artikel ya. Menulis artikel bagi saya ini ada beberapa tips ya. Itu yang pertama, itu biasanya judul menarik, biasanya judul-judul yang kontroversi ya, atau menimbulkan pertanyaan. Itu biasanya judul-judul yang awalnya itu cukup menarik. Misalnya kita kalau membuat keuangan negara, kalau misalnya ingin melihat bagaimana sih performa dari APBN kita selama Oktober, kita buat satu judul menarik. Misalnya APBN kita apakah masih sehat? APBN kita apakah masih kuat? Jadi suatu pertanyaan, suatu hal-hal yang cukup menarik, itulah yang nanti menjadi menarik pembaca untuk membaca tulisan kita. Kemudian setelah membuat judul yang menarik, ada rentetan-rentetan berikutnya. Paragrafnya pertama dan kedua itu nendang. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, salah satu tips yang mungkin bisa dipegang oleh Bapak Ibu sekalian sebagai nanti membuat suatu tulisan atau artikel, itu adalah paragraf pertama dan paragraf kedua. Itu adalah dua poin utama bagi seorang penulis. Kalau paragraf pertama dan paragraf keduanya sudah amburadul, tidak blur, tidak
sesuai dengan apa yang disampaikan, kacau gitu ya, maka orang-orang itu akan kecenderungannya akan malas untuk membaca tulisan kita. Jadi pertama dan kedua itu yang penting. Kemudian setelah itu paragrafnya simple dan berkesinambungan, artinya dia saling seperti kayak suatu kereta gitu ya, kesinambungan antara paragraf 1 dan paragraf 2, paragraf ketiga itu bikin suatu rute, kayak kita membuat suatu suatu jalan cerita itu yang runtut gitu. Kalau misalnya kita dalam suatu membuat tulisan itu tiba-tiba hang, maksudnya hang itu artinya kita tidak bisa membuat suatu kaitan lagi dengan paragraf sebelumnya. Misalnya saya membuat subtema atau submenu, misalnya membuat judul subjudul yang nanti akan dijelaskan. Jadi sebetulnya tulisan itu ya suatu runtutan kereta gitu ya, jadi perjalanan kereta. Jadi paragraf pertama harus menyambung dengan paragraf berikutnya dan seterusnya seperti itu. Kemudian katanya tidak repetitif, kita tidak sering menggunakan kata yang misalnya, kita tidak sering menggunakan kata tentu, atau kita tidak sering menggunakan kata-kata yang sebetulnya kata-kata yang sisipan, tapi kalau dia digunakan terus menerus itu menjadi suatu hal yang cukup monoton. Kemudian sederhana bagi orang awam. Sederhana dalam artian di sini ini berbeda ya dengan karya tulis ilmiah ini. Kalau Bapak Ibu membuat skripsi, membuat tesis atau membuat disertasi itu pasti kecenderungannya itu sangat berbeda dengan apa yang artikel atau opini. Dan sekarang memang amplifikasi dari kebijakan Kementerian Keuangan itu adalah membumikan apa kebijakan yang ada di Indonesia, sehingga sebetulnya kata-kata yang mudah dimengerti itu menjadi hal yang cukup penting bagi masyarakat daripada kita menggunakan kata-kata yang cukup detail. Kecuali kalau ingin kita membuat jurnal baru itu kata-katanya harus cukup detail. Kemudian data disajikan secara umum dalam artian kita tidak menyajikan, misalnya kita menyajikan data terkait belanja, belanja pegawai dari KPPN Tanjung Priok adalah sebesar 45.340.000 sekian. Itu biasanya orang malas baca, tapi kalau Bapak Ibu sekalian menyebutkan belanja pegawai KPPN sebesar 45 juta rupiah, nah kira-kira itu menjadi hal yang cukup baik, artinya eye catching lah jadi kalau orang baca itu tidak malas, kalau kita sampai membaca sampai koma-koma di belakang itu nggak malas, tapi kalau kita bulatkan itu, saya rasa itu menjadi simplifikasi yang membuat orang-orang itu juga cukup untuk menarik untuk membaca tulisan kita. Seperti itu. Nah, setelah kita buat konsep itu, kita buat tulisan. Nah, ini pasca menulis ya. Ini adalah layaknya sebuah plating ya. Kita kalau piring itu, jadi yang proses akhir itu adalah proses yang cukup penting. Jadi kita taruh nasinya, kemudian kita taruh sayurnya seperti apa, dan sebagainya. Itu adalah proses yang cukup penting. Artinya apa di sini? Kalau di penulis ya kita lakukan editing, dibaca kembali ejaannya, paragrafnya kita baca kembali, kemudian sesuai ketentuan, biasanya media-media tertentu atau mungkin ya nanti ketika Bapak Ibu sekalian mengajukan tulisan kepada Treasury Perbendaharaan, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sana. Itu harus diperhatikan karena memang itu menunjukkan menunjukkan keinginan kita, niat kita untuk mengirimkan tulisan itu kepada media tertentu. Jadi kalau misalnya syaratnya misalnya minimal 1,5 space, ya kita patuhi 1,5 space. Hurufnya Times New Roman, ya kita patuhi Times New Roman. Kemudian setelah kita disiapkan di situ, baru dipublikasikan. Dipublikasikan bisa di media massa atau mungkin bisa di kebutuhan instansi. Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan cukup banyak sekali wadah-wadah dalam penulisan opini, bisa dikirimkan ke opini DJPP atau nanti kalau misalnya dikirimkan di opini Kementerian Keuangan juga bisa. Banyak sekali sebetulnya wadah-wadah terkait dengan pembuatan tulisan ini. Kemudian juga bisa di media sosial, dan juga nanti bisa di blog kalau teman Bapak Ibu sekalian mempunyai blog. Jadi banyak sekali wadah-wadah yang bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan tulisan, tidak hanya di media massa, mungkin bisa disampaikan di media sosial, bisa disampaikan di blog, bisa disampaikan di kebutuhan instansi, seperti itu. Nah, ini adalah penyebab tulisan yang kurang baik ya. Penyebab tulisan yang kurang baik. Ini ada 7 poin sebetulnya, 7 poin yang mungkin juga ini pendapat pribadi saya, artinya kalau Bapak Ibu sekalian punya
apa namanya pandangan lain mengapa tulisan kurang baik bisa di mix ya, bisa dicampur di sini. Cuma kalau menurut saya ada 7 di sini. Itu temanya kurang aktual, Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian membuat suatu artikel yang memang itu menjadi suatu kewajiban misalnya ya, dengan tema tertentu, itu menjadi hal yang apa namanya tidak, ini bisa dikesampingkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan di media massa, ingin menyampaikannya di apa namanya media instansi yang memang apa namanya yang dilihat oleh masyarakat secara luas gitu ya, maka topik atau tema ini menjadi hal yang cukup penting. Kalau temanya kurang aktual ya mana ada yang mau baca gitu ya. Itu menjadi salah satu hal yang cukup penting. Argumen dan pandangan bukan hal baru. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kayak sosialisasi gitu ya. Sosialisasi itu kan argumen-argumen semuanya dari undang-undang, dari perdijen dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu apa namanya sampaikan kepada suatu tulisan dan Bapak Ibu tidak melihat itu sebagai suatu tambahan dari pendapat gitu ya, maka dianggap sebagai argumen yang sudah ada, yang lama. Ini mungkin juga yang sebelum-sebelumnya juga sudah pernah menjelaskan hal ini, maka itu menjadi kurang baik gitu misalnya. Kemudian cakupannya terlalu mikro atau lokal. Ini kembali kepada perspektif dari penulisan itu sendiri. Kalau memang Bapak Ibu sekalian memang menyampaikannya di daerah berau, misalnya di daerah-daerah tertentu gitu ya, artinya memang itu juga diperlukan. Tapi kalau di media massa nasional terutama, maka sebaiknya kita menyampaikan suatu berita atau suatu tema yang memang mudah atau mungkin banyak disenangi oleh masyarakat gitu. Terkait dengan ekonomi. Biasanya kalau memang di berita-berita itu kan biasanya politik, ekonomi, itu menjadi hal-hal yang cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian bahasanya terlalu ilmiah, itu adalah berbeda dengan apa namanya karya tulis ilmiah. Artikel itu sekali lagi dia punya kecenderungan yang cukup berbeda dengan karya tulis ilmiah. Artikel bersifat mudah dipahami, karya tulis ilmiah bersifat lebih detail terkait dengan ilmu pengetahuan. Kemudian juga gaya tulisannya bisa seperti pidato, makalah dan kuliah itu sebaiknya dihindari. Kemudian juga tidak runtut, jadi tidak mencerahkan, artinya kita lompat-lompat, kita ingin menjelaskan APBN, tiba-tiba kita lompat di bagian yang lain, dapat berikutnya. Kalau kita menjelaskan APBN, ya pasti kita akan tidak jauh-jauh dari keuangan negara, tidak jauh-jauh dari pendapatan negara, tidak jauh-jauh dari belanja, tidak jauh-jauh dari pembiayaan. Tapi kalau kita tiba-tiba berbicara hal yang lain, itu menjadi hal yang rancu sehingga tidak runtut, ya, tidak mencerahkan. Nah, kemudian hal ini pengetikan panjang-panjang. Kadang-kadang kalau saya biasanya review beberapa tulisan dari Bapak Ibu sekalian yang mengirimkan tulisan ke mana Berben ya untuk dijadikan apa dulu itu ya literasi ya, literasi itu ada kecenderungan banyak sekali tulisan-tulisan itu yang cukup panjang satu kalimatnya, subjek predikat objek dikasih koma, subjek lagi dikasih koma, titiknya itu nggak ada gitu. Ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Biasanya sih 4 atau 5 kalimat ya cukup di dalam 4 atau 5 kata itu cukup dalam satu kalimat. Nanti 4 atau 5 kalimat cukup dalam satu paragraf. Jadi kalau sangat banyak itu biasanya akan membuat orang itu mencerna subjek dan predikatnya itu menjadi cukup sulit. Jadi makanya sebaiknya diminimalisir hal tersebut, panjang-panjangnya itu diminimalisir. Kemudian ini adalah tantangan dari menulis itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu sekalian itu suka menulis, maka banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Misalnya niat dan keberanian, kemudian berbesar hati. Jadi kalau saya biasanya kalau nulis itu juga sering dikritisi oleh teman-teman, baik oleh teman-teman, baik oleh media orang lain. Bahkan mereka sempat membuat suatu tulisan yang mengkritisi tulisan saya. Itu menjadi hal yang kita harus berbesar hati dengan apa yang mereka lakukan. Ya seperti netizen gitu ya, netizen kalau kita membuat suatu status kan pasti banyak yang mengkritis ya, seperti itu ya. Jadi kita harus berbesar hati dengan apa yang sudah dihadapi oleh kita. Kalau misalnya kita yakin dengan tujuan kita, percaya dengan apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya ada yang mengkritis itu hal yang wajar, kita harus berbesar hati. Kemudian jadi kita juga sering menganalisis ya berbagai fakta, biasanya karena mungkin suka menulis, jadi ingin melihat dunia ini lebih luas, biasanya baca-baca buku, membuat suatu cerita dan sebagainya, itu menjadi cukup
apa ya, menantang ya bagi penulis. Kemudian juga rasa ingin tahu, kemudian juga kesabaran, biasanya meriset. Jadi suatu tulisan itu juga hasil dari buah pikiran dari kita meriset ya, meskipun risetnya juga tidak harus dari buku, kita riset dari kita wawancara dan sebagainya, itu memang apa namanya menjadi tantangan bagi penulis ya. Kemudian juga kemauan. Nah, konsistensi sebetulnya penulis biasanya kalau awal-awal menulis di suatu media itu ya, kemudian dipublikasikan bangga, tapi kemudian lama-kelamaan tidak ada konsistensi di sana, malas bikin tulisan karena berbagai macam penyebab. Ini menjadi satu tantangan bagi seorang penulis ya, membuat suatu tulisan. Nah, ini sebetulnya contoh karya tulis saya ya. Ini kemarin juara 1 di Hari Perbendaharaan 2022 kemarin. Salah satu mengapa saya ingin menyampaikan ini, sebetulnya ingin memberikan suatu perspektif ya, bahwa ketika kita ingin melihat, contohnya dalam satu cerita saya ini, ya sebetulnya kemarin itu kan perlombaannya itu terkait UMKM gitu ya, terkait UMKM. Dan di sini saya mencoba hal yang berbeda. Saya mengibaratkan suatu dimensi, suatu fantasi tadi seperti Mas Angga juga sempat membahas bahwa kita agar masyarakat itu, agar orang itu paham dengan tulisan kita, saya ibaratkan itu jadi suatu fantasi di sini, suatu orang yang membutuhkan uang gitu ya. Langit saya minta tolong berikan saya uang. Kemudian disitulah muncul ada premis bahwa uang itu akhirnya disebarkan, berimajinasi, malah orang yang tadi itu minta uang akhirnya malah miskin karena uang itu tidak bernilai. Sehingga inilah manfaat dari kualitas keuangan negara bagi UMKM. Jadi bukan hanya kuantitasnya dikasih uang inflasi jadi inflasi, tapi bagaimana menjaga kualitas dari keuangan kita sendiri itu melalui inklusi keuangan bagi UMKM. Jadi ini adalah salah satu pendekatan berbeda dalam bercerita, dalam membahas suatu tulisan, bahwa ada suatu metafora, ada suatu majas yang mungkin bisa kita sampaikan dalam saat-saat tertentu sehingga menarik perhatian bagi pembaca, bagi masyarakat, bagi orang lain untuk membaca gitu ya, terkait dengan tulisan kita. Jadi tidak hanya info-info yang secara umum, info-info yang menurut kita penting ya, tapi bagi mereka bukan penting. APBN mungkin bagi kita cukup penting, belanja negara bagi kita mungkin cukup penting, tapi bagi masyarakat awam, kalau kita tidak memberikan suatu permasalahan di sana, misalnya belanja negara masih dalam keadaan lesu, mereka akan tertarik. Tapi kalau kemudian mereka melihat bahwa belanja negara Indonesia saat ini 50.000 triliun gitu, misalnya gitu, 50 triliun, terus so what, apa? Tapi kalau kita bilang belanja negara kita mengalami peningkatan signifikan karena adanya kebijakan pemerintah dalam kontraksi keuangan. Nah, itu baru mulai muncul ada ketertarikan. Tapi kalau kita menjelaskannya sebagai fakta, data, dan tidak memberikan opini tertentu, saya rasa ini menjadi hal yang cukup tidak menarik ya bagi pembaca maupun masyarakat awam yang ingin membaca tulisan kita. Ini penutup dari saya, ini adalah salah satu quote dari Pak Pramudianantatur, salah satu penulis legenda Indonesia ya, bahwa dia mengatakan bahwa orang boleh setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja dalam keabadian. Jadi mungkin teman-teman di sini ini jadi salah satu trigger bahwa menulis itu cukup penting. Orang mungkin punya jabatan yang sangat tinggi, tapi begitu tidak dituliskan ya, jadi bukan menjadi penulisan tidak dibukukan, ilmunya tidak dibukukan dan sebagainya, maka itu dia akan menjadi hilang. Itu menurut Pramudianantatur. Ini bukan menurut saya, ini menurut Pramudianantatur. Yang saya rasa menjadi salah satu hal yang cukup positif. Di beberapa kesempatan juga bahkan mungkin ada yang mengatakan bahwa membandingkan, saya pernah dalam suatu pertemuan itu mungkin teman-teman pandai berkomunikasi, pandai MC dan sebagainya, tapi kemampuan itu ya akan langsung hanya di situ saja gitu. Maksudnya
Kemampuan itu ya ketika Anda berkomunikasi itu saja, dia tidak akan menurun gitu. Tapi begitu Anda menulis, kalian punya ide, kalian tulis dalam suatu tulisan gitu ya, maka tulisan itu menjadi abadi. Artinya nanti akan bisa dibaca oleh orang kapanpun itu, dan itu akan menjadi salah satu buah pemikiran Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti bisa dibaca oleh orang kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Mungkin seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan, Mas Angga. Tadi berapa jam ya? 30 menit ya. Jadi masih pas ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, monggo. Kira-kira kita diskusi bareng. Oke, terima kasih banyak Mas Sintong. Ini tak kira ini tadi itu Pramudia Mulyono Muslim, ternyata Pramudia Nantatur ya. Ini ya, apa namanya, fansnya tetralogi, efek rumah kaca dan seterusnya ya. Luar biasa. Mantap. Oke, tadi banyak ya hal-hal menarik, insight-insight baru dari Mas Sintong, terutama dalam hal menulis ini. Saya juga baru tahu ternyata kalau apa namanya, pemilihan tema itu juga sangat penting. Maksudnya dalam artian begini, kita kan selama ini di perbendaharaan, terutama di KPPN ini kan sebagai ibaratnya representasi Kementerian Keuangan di daerah kan seperti itu ya. Nah, itu gimana sih kita membahasakan bahasa-bahasa dalam artian kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan, pemerintah pusat itu di daerah. Ya sebagai contohnya gampangnya beginilah, masih banyak masyarakat itu yang mengira KPPN itu koperasi gitu loh Mas. Nah jadi ibaratnya kita ini sebetulnya masih perlu dalam tanda kutip ya mengedukasi masyarakat. Sebetulnya fungsi perbendaharaan di Kementerian Keuangan itu seperti apa ini. Kalau masyarakat sendiri belum paham adanya fungsi perbendaharaan di Kementerian Keuangan, gimana kita mau menyampaikan kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan di daerah seperti itu. Nah tadi banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang sudah disampaikan, barangkali menimbulkan pertanyaan atau menimbulkan sesuatu pemikiran dari teman-teman sekalian, Bapak Ibu peserta GKM kali ini. Nah barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan kepada Mas Sintong, kita diskusikan bareng-bareng, monggo dipersilahkan. Mas Angga. Siap, Mas Zul, monggo Mas Zul. Siap. Assalamualaikum Mas Sintong. Waalaikumsalam. Ya Mas Zul. Ya, waduh, baru ketemu lagi nih sama Mas Sintong nih. Tapi nggak bersedih ya. Dusan Vlahovic tidak nyetak gol semalam sebagai striker Juve. Malah pemain Milan tuh Rafael Leao yang nyetak gol ya. Oke. Baik. Mungkin ini ya Mas, mungkin ini yang saya alami ya. Menulis itu kan tadi kalau nggak salah ya, maksudnya kalau yang saya ketahui, kita menulis itu ada yang ilmiah, ada juga yang populer ya. Ya. Nah, kalau saya sih terus terang kecenderungannya saya lebih nyaman dengan yang populer, Mas ya. Tapi ini kembali ke selera masing-masing ya. Populer itu dalam artian kita kan bebas untuk berpendapat, tetapi berdasarkan juga fakta-fakta yang ada, tidak terlalu baku ya. Nah, di saat kalau saya pribadi, saya menulis yang populer itu saya lebih nyaman misalnya. Tapi di saat untuk menulis yang ilmiah atau yang lebih serius itu jadinya seperti kaku gitu. Karena batasan yang saya pahami untuk penulisan ilmiah itu memang harus sangat-sangat letterlek ya, harus mengikuti aturan dan segala macam. Nah, mungkin yang ingin coba kita diskusikan atau tanyakan di sini, apakah memang kita bisa memasuki dua-duanya ya, populer dan ilmiah, atau memang ada seseorang ya memang dia hanya cocoknya di ilmiah atau dia memang cocoknya di populer gitu. Nah,
atau bisa dua-duanya nih. Nah, misalnya mungkin Mas Sintong kalau saya lihat kan dua-duanya dapat nih. Kalau yang nulis ilmiah yang serius dapat, yang nulis yang ada apa populernya dapat tuh. Nah, mungkin Mas Sintong bisa nih berbagi ke kita bagaimana triknya ya seperti itu. Karena banyak sih mungkin teman-teman yang kesulitannya di situ, mendapat ide, dapat topik, tapi dia mau menulisnya itu bingung, mau yang bagaimana nih, yang serius atau yang dibuat lebih populer gitu ya. Jadi ya mungkin itu kali ya yang bisa saya tanyakan. Ya. Mungkin itu ya Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga, bisa saya jawab ya? Oke Mas, langsung jawab aja. Nanti Ah, habis ini Pak Dion udah ngajak tos itu, tangannya udah begini nih. Habis ini Pak Dion mau nanya. Jadi langsung dijawab aja. Oke, ya jadi itu ya. Jadi kalau memang sih ada tulisan populer dan tulisan ilmiah. Sebetulnya sih kalau populer itu bikinnya itu kalau menurut saya ya daripada dengan benar tertentu ya. Kita mau ngomong apa saja itu bebas di sana. Artinya makanya apa namanya kecenderungan saya itu lebih sering menulis populer dan tulisan populer kalau mungkin bukan di kalangan akademisi ya sebagai kita sebagai pegawai kementerian dan pemerintahan itu ya itu lebih sering dibaca sama orang. Mungkin kalau kita tulis ilmiah mungkin nih pembacanya ya akademisi, mahasiswa yang ingin membuat tesis, mahasiswa yang ingin membuat disertasi dan skripsi. Tapi kalau memang apa namanya kecenderungan kita saat ini selama ini itu memang populer menjadi pilihan yang paling inilah, yang paling nyaman lah bagi kita. Kalau kita ingin menulis suatu tulisan yang ilmiah, itu researchnya lebih dalam Mas Jul. Jadi setiap kata yang akan kita sampaikan itu biasanya harus ada apa namanya, harus ada daftar pustakanya, kemudian juga kita mengutipnya seperti apa, kita memberikan gagasannya juga harus punya struktur yang benar. Jadi effortnya yang lebih banyak itu ya di tulisan ilmiah. Meskipun memang tulisan ilmiah pasti kalau misalnya dari sudut pandang akademisi punya nilai yang lebih tinggi ya dibandingkan hanya sebuah opini atau sebuah apa namanya artikel biasa. Kalau tips saya sih yaitu kalau memang kita ingin fokusnya kepada tulisan ilmiah ya harus ada apa ya penelitian lebih dalam lagi. Kita effortnya itu lebih. Jadi kalau membuat suatu tulisan ilmiah itu bisa sampai sebulan 2 bulan gitu ya. Karena kita harus punya effort, kemudian juga menjaga struktur kalimat kita juga data-datanya juga harus valid gitu ya. Jadi kalau ilmiah itu lebih kepada kalau saya sih bukan hobi tapi tuntutan ya. Dulu tuh saya disuruh bikin skripsi, disuruh bikin apa namanya tulisan ilmiah oleh kantor untuk penelitian terkait BLU yaitu karena bukan hobi saya. Tapi kalau terkait dengan opini, terkait dengan gagasan di mana kita bisa menyampaikan semuanya dengan suatu tulisan yang sebetulnya simple dan mudah dimengerti itu effortnya tidak lebih mudah dibandingkan kita menulis suatu tulisan ilmiah. Jadi ya kalau saya sih gearnya diganti aja Mas. Jadi kalau gear 1 ya agak ngeden gitu kan naiknya tinggi berarti kita pakai gear 1 artinya harus banyak sekali effortnya tinggi. Tapi kalau memang jalannya agak landai kita ingin masuk populer ya kita gear aja, kita rubah gear 2. Gear 2 itu berarti ya apapun yang kita sampaikan ya meskipun tetap ada ini ya ada beberapa hal yang harus tetap diperhatikan. Saya rasa lebih kenceng, lebih kuatan gear 1 lah, lebih kuatan karetus ilmiah lah untuk membuat suatu tulisan. Harus effortnya harus lebih tinggi. Itu mungkin Mas Jul. Kalau menurut saya sih. Pak Jul. Jangan mas terus. Okay. Beliau pejabat di sini. Siap. Aman. Nah ini selanjutnya ya, Pak Zul gimana nih? Pengen nanggepin lagi apa atau gimana? Ya, cukup. Iya, kalau saya sih setuju juga sih. Memang lebih mudah kalau nulis opini ya. Karena kan opini itu bebas ya, istilahnya kan pendapat ya. Cuma yang tetap harus ada pendapat tapi nggak ngawur-ngawur banget lah ibaratnya, tetap memperhatikan kondisi faktual dan data-data yang ada gitu, yang real gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin Pak Dion monggo ada yang ingin didiskusikan.
Nggak kedengeran Pak Dion? Belum kedengeran ya? Iya. Belum kedengeran. Kenapa? Headsetnya apa Pak Dion? Barangkali. Atau mungkin volume mic-nya ya, pasti volume mikrofon atau apa gitu. Kurang mahal headsetnya Bang. Headsetnya yang mahal Pak Dion coba dipakai. Yang 1 juta jangan dipakai, coba pakai yang 2 juta Pak. Sebelum kedengaran. Yang lain dulu aja deh, saya benerin dulu. Oh ya sudah. Nah ini barusan kedengeran. Saya copot ininya, headsetnya. Itu dibilangin bener tadi headsetnya kurang mahal. Tunggu Pak Dion, langsung aja. Enggak pakai. Tes. Ini masuk. Tapi jadinya bising ya caranya ya. Enggak. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam kenal Mas Sintong. Salam Vino ala Vini. Juventini juga. Mungkin saya ada 2 pertanyaan dulu ya. Yang pertama terkait membuat atau menyederhanakan bahasa supaya orang tertarik untuk membaca, minimal pertama tertarik untuk membaca dulu, dan yang kedua memahami apa yang ingin disampaikan penulis. Contohnya seperti yang tadi sempat disinggung Mas Angga, KPPN itu kalau di masyarakat umum masih dianalogikan sebagai koperasi. Nah, bagaimana menyampaikan informasi apa sih KPPN itu, bahwa bukan suatu lembaga koperasi yang dimaksud. Nah, itu kan salah satu contoh menyederhanakan bahasa gitu ya, supaya mudah dipahami, dimengerti oleh orang lain gitu. Nah, kira-kira tipsnya apa ketika kita membuat tulisan supaya bahasa yang kita sampaikan itu bisa mudah dimengerti. Istilahnya kalau saya boleh meminjam istilah dari orang, ada yang menyebut bahasanya terlalu langitan, gitu, terlalu tinggi, terlalu mungkin berat untuk orang memahami. Tipsnya apa kira-kira, itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan untuk memulai menulis. Mungkin beberapa orang itu punya ide, malah mungkin cukup banyak di kepalanya yang bisa dituangkan jadi tulisan gitu. Tetapi langkah awal yang mungkin sebagian besar orang rasakan adalah start awalnya itu dari mana? Apa kalimat pertama yang harus dituangkan, kemudian
apakah nulis dulu atau menentukan tema atau judulnya dulu, itu mungkin yang agak membuat orang sedikit terhambat untuk memulai menulis, kalau menurut saya ya. Jadi mohon mungkin bisa di-share kira-kira tipsnya apa, langkah pertama untuk kita bisa memulai menulis yang sekiranya tidak memberatkan kita gitu. Jadi apa sih yang bikin kita mudah menulis gitu? Apakah kalau kita punya referensi bacaan, dalam artian orang yang menulis itu apakah harus tanda kutip suka membaca atau seperti apa gitu ya, sebagai referensi. Mungkin sementara itu dulu Mas Sintong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dion, Pak Dion, salam kenal juga. Ada 2 pertanyaan ya yang tadi disampaikan, yang terkait yang pertama membahasakan bahasa KPPN gitu ya, sebagai koperasi. Sebetulnya kalau KPPN itu kan kalau di ini ya di kantor pusat ya, bahkan mungkin saya di tempat saya sekarang sebagai mahasiswa ya, itu mulai dipandang ketika adanya RCE mungkin ya Mas Angga ya, Regional Chief Economic ya. Artinya akademisi sudah mulai berbendaran itu seperti apa sih, karena sekarang mulai ada kecenderungan bahwa daerah itu ya perwakilan keuangan daerah itu ya di KPPN, di Kanwil ya, daerah. Artinya di sini lingkup yang sebetulnya cukup potensial ya bagi Bapak sekalian untuk membuat tulisan terkait dengan perwakilan keuangan negara di daerah itu di KPPN. Kalau memang lebih sederhana ya berarti KPPN itu semacam kayak bendahara gitu ya, bendahara. Jadi kalau misalnya kita buat satu kelompok, biasanya kan ada ketua kelas, wakil dan bendahara. Ya bendaharanya itu KPPN di satu daerah. Itu biasanya saya ingin menyederhanakan KPPN itu seperti itu. Kemudian terkait dengan kata-katanya, nah untuk memahami, untuk menyederhanakan kalimat yang ingin kita sampaikan, maka perbendaharaan kata-kata itu menjadi faktor yang penting ya. Artinya di sini kita pemilihan kata-kata kita itu ya dari mana? Dari membaca. Maaf ya, jadi membaca itu menjadi suatu hal yang ya memang secara otomatis ketika kita mulai banyak menulis, maka kalau kita menulis nih ya, mestinya kita akan merasa tulisanku kok ini aja, kata-kataku kok ini aja, artinya kita punya referensi lain. Secara nggak sengaja, secara otomatis kita akan membaca, kita akan mencari ini ya persamaan kata dan sebagainya. Persamaan kata yang saya rasa mudah dipahami, misalnya. Persamaan kata mudah dipahami itu di website banyak Mas Dion. Jadi kalau misalnya ingin lihat kata-kata apa sih meningkat itu persamaan katanya, tinggal aja di persamankata.com itu banyak sekali kata-kata yang pilihannya gitu ya. Pilih saja kalimat yang Mas Dion, mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian, yang sekiranya itu paling mudah dipahami oleh orang awam. Dan jangan sampai kita gunakan sering kalimat itu dalam suatu tulisan kita. Kita ubah lagi di kalimat kata-kata yang lain. Ya dari persamaan.com, persamankata.com itu ya ada kata lain sekiranya yang mirip dan mempunyai artikulasi yang hampir mirip, dan mungkin kita pakai kata-kata itu. Jangan monoton, repetitif dalam suatu suatu tulisan itu kita sering menggunakan kata-kata yang sama, itu kecenderungan orang itu akan malas gitu ya membacanya. Meskipun itu katanya mudah dipahami. Yang pertama. Kemudian tadi yang kedua tadi apa ya Mas, yang terkait dengan untuk memulai menulis Mas. Oh iya, memulai menulis. Jadi memulai menulis itu ide itu bisa datang kapanpun Mas. Biasanya kalau saya itu ya saya tulis di notepad ya. Kalau saya bawa HP itu kan biasanya ada notepad. Dia nulis apa, tulis saja di situ. Banyak sekali scramble. Jadi banyak sekali ide-ide itu kita tulis saja. Apa-apa. Dan nanti setelah ide itu ada, kalau kita memang ingin membuat suatu tulisan gitu ya, kita tulis dulu. Jadi bukan judul ya. Judul itu sebetulnya adalah pendukung dari tulisan kita. Kita nulis apa dulu. Dan biasanya kita berangkat dari permasalahan.
Jadi misalnya kita mikir itu kan, misalnya mikir APBN itu ya. Kemudian kita kan, oh ya ini solusinya ini. Tapi kan pasti ada masalahnya. Yaitu masalahnya yang kita tampilkan terlebih dahulu. Misalnya pengangguran di Indonesia mengapa kok semakin tinggi? Oh ternyata pengangguran diatasi dengan belanja pemerintah. Jadi masalah dulu yang kita angkat karena biasanya kalau kita memikirkan suatu masalah itu biasanya kebanyakan juga orang-orang kan punya pemikiran sama. Berarti masalah itu ada di sini. Misalnya kenapa kebanyakan terjadi gempa bumi, mengapa terjadi kemiskinan, mengapa pertumbuhan ekonomi itu rendah, mengapa inflasi itu rendah dari ekonomi itu. Inflasi tinggi kan. Bermula dari permasalahan itulah kalau kita tulis ya. Permasalahan itu kita jelaskan sehingga kalau suatu cerita itu kan biasanya kan masalah ya, klimaksnya itu di masalah. Kemudian setelah ada masalah kita beri solusi di paragraf-paragraf terakhir. Jadi awalnya kita scramble aja di notepad apa, pengen bahas apa itu ditulis aja di notepad. Atau kalau sekarang kan enak ya ada notepad. Kalau dulu biasanya kalau pakai kertas kan kadang lupa taruh di mana kertasnya. Tapi kalau HP kan enak. Kita pengen bahas apa, diskusi sama Mas Angga misalnya terkait apa. Mas Angga itu kan kalau di VLU itu samping saya persis duduknya. Ngomongin apa aja yang terkait misalnya terkait ekonomi tiba-tiba nyetuk ekonomi, oh iya kayak gini ya, tulis saja di notepad, tulis saja di komputer. Nanti kalau memang waktunya pengen nulis ya kita ramu lagi itu. Yang penting ada tema utama yang akan kita bahas itu, ada titik kunci yang akan kita bahas lalu nanti kita kembangkan, dan berangkatnya dari tulisan itu adalah permasalahan. Itu yang menjadi apa namanya, mungkin tips ya, mungkin ya tips bagi saya itu permasalahan dulu yang kita angkat. Ketika ada permasalahan baru nanti ada solusi-solusi. Bukan solusi dulu terus kemudian ada masalah orang jadi malas melihat. Tapi ketika ada masalah dulu baru solusi. Itu yang poin yang cukup penting untuk membuat suatu tulisan. Oke. Sip ya Pak Dion ya. Tips-tipsnya kayaknya manjur ya. Tapi saya benar sih itu kalau tadi Mas Sintong bilang itu kalau kita mau terkait yang mau start nulis ya. Itu saya pernah baca di mana gitu lupa. Bahwa si J.K. Rowling itu yang ngarang Harry Potter itu ternyata dia juga nulis ide-idenya itu di post-it. Jadi waktu dia nongkrong di kafe, dia nulis ide-idenya itu di post-it. Karakter-karakternya itu di post-it, tempel-tempelin gitu. Nah, jadi setelah dia punya gambaran kaitan cerita, kemudian karakternya itu baru dia sambung-sambungin jadi cerita. Jadi penulis terkaya itulah. Sekarang ini berawal dari post-it. Jadi memang benar tadi tipsnya mungkin bisa dipakai juga. Karena ternyata tipsnya Mas Sintong ini sama dengan tipsnya J.K. Rowling ya. Jadi mungkin nanti bagi teman-teman yang pengen mulai menulis nanti bisa dioret-oret dulu di post-it gitu kan, atau mungkin kalau zaman sekarang ya di sticky note ya, atau mungkin di notes di HP seperti itu. Sip ya Mas Dion ya. Nah ini ada penanya istimewa lagi Mas Sintong, ini Pak Gusti ingin ikut berdiskusi juga. Monggo silakan Pak Gusti. Salam kenal Pak. Terima kasih Mas Angga. Ya, terkait dengan literasi, bagaimana cara menulis yang bagus, itu memang apa ya, sangat dibutuhkan, karena kalau tulisan kita kurang bagus dan kurang ini ya, mungkin orang akan tidak membaca gitu. Jadi memang kalau kita menulis ini yang jelas itu kita punya referensi dulu ya, artinya seperti yang disampaikan oleh Mas Sintong tadi, kita buka di mana apa referensinya, dan kemudian menyederhanakan apa judul. Namun ketika kita menulis populer dengan di media massa kan agak berbeda tuh Mas ya. Kalau di media massa itu judul bahkan negatif dulu baru bisa dibaca mereka gitu. Itu ada, saya pernah ngikutin kegiatan itu dengan waktu saya di Palangkaraya, saya coba menulis ya, waktu itu ya saya paksa ya diri saya untuk menulis karena mau tidak mau itu bagian dari karena pembelajaran.
dan akhirnya ya dari media massa bisa mengakomodir, bahkan pada saat 2 kali muncul, kalau nggak salah pada saat penyerahan DIPA itu muncul lagi tulisan saya, tapi sampai-sampai teman-teman itu, oh Pak, tulisannya kok muncul lagi, karena mungkin ada hubungannya dengan pada saat penyerahan DIPA gitu. Tapi saya tulis tentang ekonomi ya, bagaimana menggerakkan roda ekonomi melalui budaya pesan ulang gitu. Lihat kali itu. Kemudian saya pernah juga ingin memperkenalkan KPPN, Mas. Karena ini bagian tugas saya bagaimana membawa KPPN di masyarakat gitu. Jadi saya kemarin nulis di Brau Pos itu, kalau tidak salah nih, mohon dikoreksi Mas ya, untuk simpel judul, Bendahara Umum Negara sama dengan KPPN, Mas. Saya kasih judul gitu. Supaya orang tuh bisa, oh ternyata KPPN itu Bendahara Umum Negara ya. Kemudian saya cerita tentang Bendahara Umum Negara itu. Jadi artinya masyarakat Indonesia sebagian besar mengenal istilah bendahara. Bendahara sangat diperlukan dalam sebuah organisasi kemasyarakatan. Bahkan di tingkat desa atau kampung, rukun tetangga, saya bilang sekolah dan lain sebagainya. Hampir seluruh kegiatan di masyarakat melibatkan bendahara dan bendahara menjadi harus. Nah, istilah bendahara inilah yang mulai muncul, yang saya kembangkan di tulisan saya itu, Mas. Mungkin kalau terkait dengan itu tadi, apakah itu memang seperti itu atau gimana, Mas? Nah, terus yang kedua memang memulai menulis itu sangat sulit. Kalau bagi saya sendiri, karena tergantung mood gitu ya. Kadang-kadang kalau bukan passionnya itu ya agak susah gitu. Kalau Mas Sintang ini karena passion ya, jadi ya apa-apa ditulis gitu. Nah ini menumbuhkan minat menulis ini memang, dan beberapa teman-teman di KPPN kemarin teman-teman yang ini saya coaching untuk membuat tulisan Mas di tahun ini, tapi ya sampai sekarang belum ada yang untuk tingkat tahap itu. Apakah sudah nulis? Kalau yang tingkat pejabat pengawas kan sudah, karena itu tugas di tiap tahunan. Nah mungkin semangatnya inilah yang perlu ditularkan ya, artinya ke teman-teman. Kalau menurut saya ambil simpel tuh, tulis aja semuanya dulu, tulis aja semuanya berkaitan dengan tugas kita. Nanti baru di ini lagi, diulang-ulang atau di mana gitu. Saya memberikan pesan kepada teman-teman itu, tulis aja semuanya dulu, tulis. Nanti baru bisa dibaca lagi, nah nanti dikoreksi lagi. Kalau bisa ya mungkin bisa sampai beberapa kali lah gitu. Nah itu. Nah mungkin apakah tips seperti itu memang harus di dalam menulis, Mas Sintang? Silakan, Mas. Ya, terima kasih Pak Gusti. Ini ya, saya mungkin banyak sekali insight-insight yang disampaikan oleh Pak Gusti, dan saya setuju dengan beberapa yang disampaikan, bahwa memang menulis itu ya seperti kayak kita berlatih ya. Semakin banyak kita menulis, maka semakin banyak kata bahasa yang kita kuasai, dan semakin banyak tulisan akan kita buat gitu. Tapi kemudian untuk menumbuhkan rasa ingin menulis itu biasanya dengan membaca. Kalau misalnya dengan membaca, bagaimana kita ketika membaca itu banyak sekali persoalan yang kita tangkap, baik itu ekonomi, sepak bola, politik misalnya gitu. Nanti ketika kita baca, kita banyak sekali info, maka hasrat kita untuk menulis, untuk misalnya mengomentari gitu ya, mengomentari apapun itu, kebijakan itu menjadi sebetulnya yang melatih ya itu tadi, scrambling, kemudian juga terus menulis. Kemudian tadi Mas Angga juga menyampaikan di note itu ya, tulis saja, ditulis, sering tulis, jangan takut salah gitu ya, karena masyarakat itu kan biasanya takut salah tulis dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti ketika kita banyak menulis, akhirnya kalau kita banyak menulis, kita akan terpaksa untuk banyak membaca, sehingga ketika banyak membaca juga akan menambah produktivitas kita dari sisi pekerjaan juga
cukup membantu. Jadi sebenarnya kalau menulis itu juga dari tadi sudah saya sampaikan ya. Dari sisi pekerjaan cukup membantu, banyak sekali bikin surat-surat itu kan ya. Kalau kita tidak sering menulis itu biasanya kita sulit untuk memahami apa sih ya, apa namanya, membahasakan kepada pimpinan misalnya kita pinginnya seperti ini loh di surat ini, maka ketika kita banyak sekali menulis kita bisa membahasakan dengan lebih mudah, mungkin lebih dipahami oleh pimpinan untuk disampaikan ke tempat yang lebih tinggi. Itu kemudian ya tadi benar Pak, ya tadi mungkin juga seirama ya tadi bahwa sebenarnya kalau KPPN itu ya bendahara. Tadi kan saya juga sebut menyebutkan bahwa KPPN itu adalah bendahara. Kalau di satu tim itu bisa kita bentuk kelompok kan, kepala sekolah ya kepalanya, wakil sama bendahara. Itu makanya sangat penting bendahara. Kalau kita bisa sampaikan KPPN sebagai bendahara umum negara, maka mungkin orang itu jadi pengen tahu, oh iya, oh ternyata KPPN itu bendahara umum negara ya. Nanti ketika orang ingin tahu, kita kemukakan fungsi kita, mungkin masalah-masalah apa yang nanti bisa kita pecahkan dalam KPPN seperti apa, menjadi lebih inilah, lebih membumi ketika kita membahasakan KPPN sebagai bendahara di daerah umum negara. Mohon maaf nih, saya lagi di kampus sebetulnya, Pak Ibu sekalian. Habis selesai kuliah, jadi di belakang agak ramai. Pantes banyak suara ciwi-ciwi ya Mas ya. Iya. Pantes betah kuliah ya, nggak selesai-selesai ya. Baik, mungkin barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya juga pengen nanya sebetulnya, tapi mungkin teman-teman yang lain yang udah gregetan pengen nanya ke Mas Sintong, monggo dipersilahkan. Saya boleh request teman-teman baru nggak Mas Anda? Ya boleh banget no. Tapi mau diapain? Bertanya. Mau Nggak boleh bertanya. Oh bertanya ya. boleh. Monggo teman-teman yang merasa baru. Saya juga baru loh Mas, baru 1 tahun di sini loh. Jadi saya termasuk yang boleh nanya ya. Mungkin dari ini kali ya, generasi 2000-an ya Mas Sintong ya. Iya, Z. Mas Sintong kan, iya Mas Sintong kan sama dengan saya ini. Ya. Mungkin yang kelahiran, yang NIP-nya 2000-an lah ya. Monggo. Ini ada beberapa di sini Mas. Ada ini yang join jam ini. Yang join ada Mbak Istikharoh Irmawati, Mbak Mega, sama Mbak Roseli, ini 2000-an. Kalau yang agak mendekati 2000 ada Mbak Malida, ada Mbak Dian. Nah, kalau agak sedikit lebih senior sedikit ya saya. Gitu. Pak Nanang mungkin. Ya, Pak Nanang barangkali. Kangen saya dengerin suaranya Pak Nanang ya. Tapi ngomong-ngomong, ya Mas Sintong ya, sehat ya di sana ya. Kuliah enak ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya? Sehat. Masih suka nulis ya berarti ya? Apalagi sekarang ya, tambah maksudnya kuliah kan konon katanya lebih banyak waktu luangnya kan daripada waktu masih ngantor di BLU ya kan. Kalau katanya loh ini saya juga cuma katanya itu kalau di kantor pusat itu kan kadang sampai malam suruh bikin slide malam-malam gitu kan, suruh bikin kajian sampai malam. Kalau kuliah kan ya cuma jam kuliah aja gitu kan, berarti gitu paling larinya ke perpus gitu, kerjain tugas kelompok gitu ya. Katanya loh ini saya cuma katanya, bener atau enggak gitu sih. Refreshing. Oh, ya. Ini Mas, sebetulnya saya tadi dari pertanyaan Mas Zul, kemudian Pak Dion, Pak Gusti juga itu sebetulnya saya juga ada jadi kepikiran gitu ya, bahwasanya memang tadi yang disampaikan Mas Zul itu memang lebih gampang kalau kita itu menyampaikan opini hal-hal yang populer, apalagi yang nyenengin banyak orang ya. Misalnya kayak gini, kita nulis artikel soal tunjangan hari raya atau mungkin gaji ke-13 gitu, lebih enak dibaca ya daripada apa istilahnya sih,
ancaman inflasi tahun 2023 atau mungkin resesi ekonomi gitu kan, atau mungkin apalah istilahnya yang kata-katanya kayak bangkrut gitu kan, kayak apa, kebijakan-kebijakan nggak populer lah, misalnya kenaikan BBM dan sebagainya. Tapi ada nggak sih gini loh Mas, kita melihat dari hal-hal yang populer itu dari sudut pandang yang sebetulnya itu kejadian, tapi efek dari hal-hal yang populer itu tadi. Misalnya kayak gini, di kita ini kan konon katanya Bu Menteri, cuma katanya Bu Menteri loh ya, kalau bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita ini kan berdasarkan apa istilahnya konsumsi. Nah makanya salah satu mungkin stimulusnya agar roda perekonomian kita bergerak itu salah satunya adalah dengan pemberian insentif berupa tunjangan atau gaji ke-13 itu. Jadi biar masyarakat, sebagian masyarakat dalam hal ini penerima tunjangan itu kan punya dana yang nanti bisa dibelanjakan untuk bisa menggerakkan perekonomian itu. Nah, di situ kan kalau kita melihat sudut pandang yang lain, wah berarti kalau nggak ada ini, nggak ada tunjangan ke-13, nggak ada THR misalnya, belanja akan menurun nih, nah, gitu kan. Kemudian berarti pertumbuhan ekonomi kita bisa melambat atau bahkan berhenti atau bahkan minus gitu kan, nah, seperti itu. Nah kira-kira kalau kita menulis dari sudut pandang yang seperti ini itu gimana ya, bisa diterima nggak sih gitu misalnya, walaupun itu opini ya, sah-sah saja, maksudnya pendapat orang ya, namanya istilah orang Jawa bilang ya sakarepno gitu kan. sak pemikiranku gitu kan, sak panemuku, seperti itu. Nah itu terkait dengan masalah yang tadi ya Mas ya, terkait topik yang populer dan nggak populer itu. Terus kemudian ini Mas, kami minta tips sebetulnya untuk yang namanya kita kan punya istilahnya kewajiban semacam pers release gitu ya Mas ya. Nah untuk pers release ini kan kalau kita bilang opini kan juga nggak opini juga ya, karena di situ kita menyampaikan data gitu ya, menyampaikan data. Kalau boleh kami dibagi klasternya nih dan dibagi tipsnya gimana sih caranya nulis press release yang nggak kaku, bisa dimengerti oleh masyarakat awam. Terus di situ itu karena itu tadi banyak kontradiktif di situ ya Mas ya. Misalnya gini, kalau kita nulis press release dengan gaya bahasa opini kan jadi nggak masuk tuh nanti, karena di situ ada banyak data yang terlibat. Jadi kita nggak bisa istilahnya nggak bisa apa ya, nggak harus detail juga gitu loh di situ. Kemudian di satu sisi kalau kita nulisnya terlalu detail, padahal itu dikonsumsi oleh masyarakat umum, nanti masyarakat umum nggak mudeng gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi gimana nih biar bisa di tengah-tengah nih. Jadi itu bisa diterima oleh masyarakat bahasanya dalam hal ini, kemudian data yang kita sampaikan itu juga sama masyarakat itu bisa ditangkap. Oh, jadi ada data ini, nanti dampaknya seperti ini dan seterusnya. Efeknya ke masyarakat seperti ini. Nah, mungkin seperti itu Mas. Kira-kira gimana sih nulis press release itu yang bisa gampang dicerna oleh masyarakat ya. Karena namanya juga press release kan. Jadi apa namanya, kita menyampaikan data kepada publik gitu loh, tidak hanya yang berada di circle kita gitu. Mungkin itu sih Mas, ya, mohon di-share. Pertanyaannya luar biasa Mas Angga. Soalnya Mas Oke, Gintong baik. nanti kalau DKI pertanyaan yang biasa-biasa saja eman-eman ini. Oke, ya terkait dengan populer tadi ya. Sebetulnya ini ya, populer itu tidak harus baik ya. Populer itu yang banyak disukai masyarakat. Misalnya malah orang-orang itu kan malah suka kontroversi, masyarakat yang suka judul-judul yang kontroversi, misalnya Pak, dunia ini akan resesi gitu kan. Nah
Artinya hal-hal yang negatif itu malah sebetulnya malah kecenderungan masyarakat itu lebih senang untuk membaca hal-hal yang notabene-nya itu ya hal-hal yang awalnya itu meresahkan. Tapi kalau kita bahasakan itu judulnya dengan mungkin judulnya agak kontroversial, tapi kita berikan solusi, kita berikan pandangan yang sebetulnya kita itu dalam keadaan yang baik-baik saja, itu malah menurut saya punya sense yang lebih nendang dibandingkan kita hanya membicarakan terkait dengan hal-hal yang kita hal-hal yang nyaman, misalnya tunjangan hari 13, tunjangan hari raya itu ya mungkin itu hanya untuk masyarakat tertentu ya, mungkin hanya PNS, tapi bagi orang lain kan malah apa sih kok banyak sekali tunjangan-tunjangan kok diberikan kepada pegawai negeri gitu. Tapi kalau kita membahas suatu misalnya apa sih fungsi dari tunjangan hari raya? Tunjangan hari raya ternyata itu diberikan agar belanja negara semakin tinggi sehingga masyarakat bisa, pegawai negeri bisa mengkonsumsinya kepada, nanti kan efeknya kan domino kepada masyarakat juga ya. Nah, penjelasan seperti itu nanti juga perlu diperlukan agar ada pandangan tertentu terkait dengan kebijakan kita, bahwa kita tidak serta-merta tadi disampaikan oleh bahwa konsumsi adalah penggerak utamanya, penggerak utama pemerintahan kita gitu ya, penggerak utama pertumbuhan ekonomi kita, itu versinya Kementerian Keuangan kan konsumsi nih. Mungkin nanti kalau kita belajar ilmu ya banyak sekali pilihan. Ini kan salah satu pilihan dari Indonesia kan gayanya gaya model Keynes ya, model ekonom Keynes ya, pakai belanja kontraktor ekspansif. Nah itu bisa kita sampaikan kepada orang awam. Apa sih sebenarnya Bu Sri seperti ini juga ada banyak konsepnya, banyak konsep teorinya. Salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu Mas. Kemudian tadi terkait dengan pertanyaan kedua tadi, Mas TTS sedikit aja. Apa terkait? Ayo. Press release ya. Press release Mas. Tipsnya Ya, press release itu biar bisa di tengah-tengah tuh antara kayak artikel tapi bisa diterima oleh masyarakat tapi juga enggak, kan jelas bukan opini nih gitu kan. Ada data-data yang terima, gimana menyampaikan data itu biar mudah diterima oleh masyarakat. Nah gitu Mas. Ya, sebetulnya press release itu mirip kayak kita, press release itu kan kayak artikel ya, artikel berarti beda dengan opini. Jadi sebetulnya ya sama kayak bikin opini, cuma sudut pandangnya kita hapus saja. Jadi gagasannya sudut pandang kita itu kita hapus saja. Jadi misalnya kita menjelaskan suatu data itu ya kita jelaskan secara mudah dimengerti. Kalau misalnya tadi kita membicarakan data ya nggak apa-apa. Press release itu kan salah satu keunggulannya itu kan dia tidak bersaing dengan artikel-artikel lain ya, sehingga kalau misalnya opini itu kan kita harus bersaing dengan di media massa kan harus ada persaingan. Tapi kalau press release itu kan dari data-data yang sudah ada dari Kementerian Keuangan disampaikan semudah mungkin tanpa memasukkan gagasan atau sudut pandang kita di situ. Kita tetap memasukkan gaya-gaya yang mudah dimengerti, itu penting itu kalau menurut saya. Jadi kalau kita bikin press release gitu ya, kalau saya kan juga sering bikin press release kalau ada acara-acara di kementerian di kantor tertentu ya, kita bikin semudah mungkin dimengerti, tapi tidak ada sudut pandang yang akan kita sampaikan di sana. Jadi ya kalau misalnya semudah mungkin itu berarti data-datanya jangan terlalu detail. Kalau misalnya BLU, contohnya ini BLU karena saya juga di BLU. Pendapatan BLU mencapai 74 triliun dan sebagainya gitu. Kalau kita tulis dengan cukup detail, itu kecenderungan masyarakat itu akan males sih. Tapi kalau kita tulis begini, 74 triliun, kemudian pendapatan ini meningkat 10% atau meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, itu kan menarik bagi masyarakat. Tapi kalau misalnya kita tulis pendapatan tahun BLU 2022 74 triliun sekian. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, di mana tahun 2020 50 sekian. Banyak sekali data yang kita sampaikan. Tapi kalau kita kita simpelkan data kita sampaikan dengan cara yang lebih mudah, itu saya rasa menjadi hal yang cukup baik ya, bisa dilihat sama masyarakat. Misalnya kayak tadi, berarti kan kita tidak menyebutkan angka ya, tapi meningkat 2 kali atau meningkat 20%, atau mungkin disumbangkan oleh misalnya sawit 70% dari total ini. Nah itu kita nggak perlu menyebutkan sawit berapa, tapi dengan menyebutkan 70%, artinya orang paham bahwa value sawit memang sangat dominan dalam pendapatan value seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu Mas. Tetap ada
beberapa poin-poin terkait opini, tetapi kita hapuskan sudut pandang kita dalam membuat suatu press release. Beda jauh dengan ilmiah. Kalau ilmiah harus ada sudut pandang juga, dan kita harus datanya harus lebih ilmiah lagi, datanya lebih banyak dikali. Tapi kalau press release itu malah mungkin lebih sederhana dibandingkan opini. Kalau opini ada sudut pandang, press release tidak perlu ada sudut pandang. Yang penting kita sampaikan data-data, kemudian dengan lebih mudah. Dan mungkin nanti ketika ada misalnya nih Bu Menteri atau mungkin Pak Gusti menyampaikan beberapa hal, ya nanti kita sampaikan di situ. Kita bikin kalimat lagi yang mungkin lebih mudah dipahami dalam membuat suatu press release itu. Gitu, Mas Angga. Ya, berarti intinya ini ya Mas ya, lebih enak kalau kita ngomong di press release itu komparatif ya. Jadi misalnya dibandingkan dengan year on year atau mungkin komposisi gitu ya. Misalnya komposisi dari misalnya kalau tadi disampaikan kayak contohnya ya belanja, misalnya belanja rupiah sekian persen dari ini. Artinya masyarakat itu tidak sering membaca suatu angka-angka yang jelimet gitu. Lebih simpel. Ya, siap. Terima kasih. Barangkali ada teman-teman lagi yang ingin berdiskusi atau sudah pada pengen pulang. Ya, 5:30 ya situ ya. Iya. Di situ 3:30. 5:30. Oh, kuliah di India bukan? Oke. Ini Mas, apa namanya? Kebetulan kan besok ini teman-teman ini mau ada kegiatan Mas. Nah, kali Mas Intong juga udah tahu ya ada kegiatan Kemenkyu mengajar itu. Kan ada kegiatan Kemenkyu mengajar itu hari Senin tanggal 28. Ini kan banyak lah kalau menurut saya ya keterlibatan yang namanya literasi itu baik di saat sebelum Kemenkyu mengajar itu menyampaikan gagasan Kemenkyu mengajar itu seperti apa, kemudian manfaatnya dan sebagainya itu kan perlu disampaikan juga ya ke masyarakat, terus efeknya seperti apa. Nah, ini kan perlu ada skill literasi nih untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan itu kan ke masyarakat. Kemudian saat pelaksanaannya pun gitu kan juga perlu ada caranya menyampaikan terkait dengan informasi atau kegiatan dalam rangka Kemenkyu mengajar itu, misalnya terkait dengan APBN gitu kan, itu kan juga ada teknik-tekniknya gitu kan. Perlu literasi juga untuk membuat apa informasi yang kita sampaikan itu menjadi menarik ya gitu. Jadi manfaatnya banyak banget ini yang sudah disampaikan disampaikan Mas Intong kepada kami nih hari ini gitu Mas. Jadi timingnya pas banget lah istilahnya seperti itu. Nah ini barangkali jika nggak ada pertanyaan lagi, kalau boleh kita tutup ya Mas Intong ya. Mohon izin Pak Gusti kami tutup ya karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kegiatan GKM hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya buat Mas Intong yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, slide-nya juga. Kalau boleh nanti dibagi kita slide-nya ya Mas ya, nanti biar bisa dibaca-baca lagi. Karena ya sebetulnya yang mesti disampaikan Mas Intong ini nggak usah terlalu banyak teorinya, tapi banyak aksinya ya Mas ya. Kalau tadi dari yang disampaikan Mas Intong itu tips-tipsnya, kemudian diskusinya juga. Jadi mulailah dari sekarang dari yang catatan kecil dulu ya sebelum menjadi catatan yang banyak menjadi sebuah artikel, sebuah kalimat dan seterusnya. Barangkali ya tadi dimulai dari sticky note, lama-lama akan menjadi novel ya Mas. Siapa tahu jadi box office juga gitu kan. Nah mungkin terkait dengan kegiatan GKM untuk sore hari ini terkait dengan literasi kita cukupkan sampai dengan sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah bersedia bergabung, kemudian berpartisipasi juga dalam kegiatan sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi
amal ibadah, berkah dan manfaat buat kita semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan sikap maupun kata-kata dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf juga bagi teman-teman sekalian. Siap. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Studinya tolong.